Kalau untuk bekerja lagi enggak, tapi aku waktu itu sempat kayak ikut casting-casting karena Mhm. cita-cita dari kecil itu pengen banget terjun di dunia entertain. Oke. Jadi kebetulan waktu itu aku ada salah satu agensi yang ngajakin bergabung Mhm, untuk menjadi pemeran utama di salah satu film, oke. tapi aku disuruh buat bayar. Bayar? Oh. Hah, bayar? Bayar. Bayar berapa waktu itu? Diminta berapa? Juga mau membantu, Iya. memberikan solusi yang terbaik. Nah, Dan juga Mama Iis, Bunda Inul juga bisa memberikan nasihat yang Masukan. terbaik. Benar, masukan. Soalnya kalau kita lagi perform dan misalnya ada pikiran yang masih stuck di kepala kita, otomatis tidak totalitas ya Maya. benar. Betul. Benar, jadinya Ada. nggak fokus. Pikiran apa emangnya Sabian? Gimana Bian? Sebenarnya berat banget sih buat cerita. Coba dicerita nggak apa-apa. Siapa tahu Mama dan Bunda dan Mama Iis bisa bantu. Ya. Banyak banget. Sedikit aja. Yang berat, yang Mama rasain yang berat dari kamu itu loh. Yang paling membebani dalam kehidupan kamu. Kangen sama mama sama papa sih di kampung. Emang Bian di sini merantau. Iya, Udah berapa lama nggak balik Lahat? 3 tahun. 3 Hah, tahun. 3 tahun selama pandemi itu ya? Tapi Kamu udah telepon belum? Kalau telepon setiap hari sih cuma beda sih. Beda Belum makanya pengen ketemu. pulang Telepon kampung sama gitu loh, Ma. sama kebersamaan, Iya. mencicipi masakan mama tuh emang beda sih kalau kita cuma Tapi sekadar memang telepon. kendalanya apa sampai belum bisa pulang kampung, belum bisa ketemu keluarga? uang. Iya, iya, ya. Iya, iya. Yang Iya. kamu di Jakarta itu bekerja atau masih kuliah? Kalau untuk 2 tahun yang lalu ya kerja, cuman sudah 2 tahun ini pengangguran. Oh, Kamu tinggal di dia tinggal di di mana? tempat saudara atau ngekos? Ngekos. Ngekos. Nah kalau nganggur ngekos bayar kos-kosannya gimana? Iya. Kebetulan aku juga suka jualan-jualan online gitu sih. Jadi Jualan masih, online. Oh, jualan online. masih ada kalau buat bayar kos Oke, aja gitu ya. Pemasukan masih ada ya. Cuman Itu itu, kenapa maksudnya eh, berhenti bekerja itu karena kenapa kalau boleh tahu? ada ketidakcocokan dengan sistem kerjanya sih. Apa? Jadi di tempat kerja sebelumnya itu kita kan sebagai bawahan. Cuman atasan kita itu kayak bertindak semena-mena, kayak nganggep kita itu di bawah gitu. Jadi kayak kita itu ditindas gitu. Ditindas? Iya, jadi kayak jadwal dia ngatur sendiri. Kadang jadwal kita hari ini kita kerja disuruh datang 2 kali gitu. Oh. Terus akhirnya karena itu yang bikin kamu keluar dari pekerjaan itu? Karena baliknya ke mental Kak. Kadang kita capek banget, terus ditambah lagi double. Double job, Iya, tapi gajinya tetap dibayarnya? tetap gajinya gaji normal. Oh. Aturnya kan lembur. Tapi mungkin Yan gini, kalau kita masih bekerja sama company atau sama orang memang ada aturan sih, nggak bisa yang kita atur sendiri, Betul. gitu. Bukan seperti Memang, berbisnis ya, ya. Mam. Mungkin ada policy-policy yang karena bagaimana sehingga kamu harus datang 2 kali. Itu sih kalau kita namanya pegawai ikhlas aja, kuncinya cuman ikhlas ya menurut aku. Jadi nggak usah terlalu membuat kamu terbebani sehingga kamu jadi nggak betah. Akhirnya kan kamu jadi kehilangan pekerjaan. Sebenarnya apalagi kamu udah berkeluarga belum? Maaf, belum kan? Kalau belum berkeluarga Sebenarnya kalau mah keluarga sebelum Berkeluarga. sebelum berkeluarga ini saya punya karyawan 7.000 jumlahnya. 7.000 karyawan. Karaoke saya sudah hampir 90% persen buka. berjalan. Dan rata-rata anak-anak muda seperti kamu kayak gini. Kalau menurut saya nih Bu, sebenarnya kalau dia kerjanya bagus, kadang-kadang kita itu sebagai atasan itu ada juga kadang-kadang melihat pekerjaan itu iso dites. Loyalitasnya sama perusahaan sampai di mana. Iya. Gitu. Biasanya kalau mereka loyal perusahaan juga akan memberikan lebih kan. Iya, dan tidak harus nanti jam kerjanya jam 4, nanti nyoba
dites barangkali, terus tiba-tiba dia nggak perhitungan, kadang-kadang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu, saya menemukan banyak karyawan saya yang seperti mungkin itu dan seperti loyalitasnya itu. tinggi dan akhirnya kita kasih prestasi gitu. Jadi seperti itu, mungkin bisa dengan naik gaji atau dengan Bonus, tingkat bonus ya. dan tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kamu harus mungkin kalau mau masuk di company itu harus belajar juga. Jadi tidak harus egois. Ketika kamu sudah masuk dalam perusahaan, itu kamu juga harus lihat konsekuensi yang harus kamu terima seperti apa. Dan bagaimana kamu memberikan loyalitas kamu kepada perusahaan. Ya, Gitu, suka kan sayang. ada ya reward karyawan terbaik, Iya, nanti dapat gitu. bonus lebih. Tapi malah aku penasaran, lepas dari pekerjaan itu, kamu coba cari pekerjaan lagi nggak? Atau pingin, kan namanya cowok ya biasa berusaha untuk dapat pekerjaan yang baru. Kalau untuk bekerja lagi enggak, tapi aku waktu itu sempat kayak ikut casting karena cita-cita dari kecil itu pengen banget terjun di dunia entertain. Oke. Jadi kebetulan waktu itu aku ada salah satu agensi yang ngajakin bergabung untuk menjadi pemeran utama di salah satu film, Oke. tapi aku disuruh buat bayar. Bayar. Oh. Hah, bayar? Bayar berapa waktu itu? Diminta berapa? 17 juta. Wah, Terus kamu bayar nggak? Kamu udah sempet bayar 17 juta itu? Kalau semuanya belum, tapi karena salah satu cita-cita dan pengen banget, Akhirnya kamu bayar. akhirnya aku DP dulu. DP. Oh, DP. Nah Berapa? terus Uang yang udah kamu keluarin berapa? DP pertama itu aku 7 juta, habis itu Gede loh, Mang. aku bayar 2 juta lagi dan sisanya belum aku bayar. Terus 9 juta udah keluar. pekerjaannya ada nggak? Oh, Itu ada tahun hasilnya berapa? Waktu itu katanya yang penting kamu sabar. Dah, Sabar dan Kalau sabar. kayak gitu mah berarti belum pasti. Jadi gini, sebenarnya ini banyak banget hal-hal seperti ini terjadi. Aku juga pernah jadi korban seperti ini. Yang perlu diketahui dan buat orang-orang yang mau terjun ke dunia keartisan ya. Nggak ada bayar membayar, itu nggak ada. Kalau dibilang bayar itu berarti mau nipu. Karena Betul. sebenarnya kalau kita bermain di film justru kita yang dibayar. Kita yang Kalau juga kita datang ke diminta, TV ya. justru kita yang dibayar. Tapi yang bukan jelas- kita yang membayar. dan yang jelas ketika kamu masuk ke dunia entertain itu, kamu memang harus benar-benar punya skill. Betul. Apa yang kamu bisa? Kamu main film, ya kamu bisa acting nggak? Kalau kamu mau jadi penyanyi, ya kok nih so nyanyi ora gitu. Nah, betul. Jadi nggak hanya pengen aku masuk ke dunia entertain, Iya. aku Ada bayar, yang bisa bisa tak sogok gitu. Ya Nggak sebenarnya bisa. bukan salah yang mau mainin kamu nak gitu. Tapi bagaimana caranya kamu ketika masuk, oke, jangan melakukan hal yang setengah-setengah. Karena hal yang melakukan setengah-setengah itu tidak akan pernah jadi. Gitu, Iya. kalau menurut Bunda ya. Jadi kamu harus punya skill dulu, kamu maunya kemana nih? Ke acting, ya kamu harus bisa acting. Dimana kamu harus terjun, aksesnya mau kemana dulu nih? Mau ketemu ke apa namanya, misalkan mau Ke ketemu PH-PH. sinemat atau ke PH-PH gitu. Tahu mau jadi penyanyi, ya kamu aksesnya mau kemana nih? Mau lomba ikut ke KDIN dulu lah. Iya. Atau ke Centang Oke. 2, coba dites nyanyi-nyanyi dulu. Barangkali bisa lewat situ kan, Oke. semua butuh proses nah. Kita